Halo guys, bertemu lagi bersama gua di channel Yusuf Adi. Buat kalian, apa kabar semua? Semoga kalian diberikan selalu kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam urusan rezekinya ya cuy. Nah, pada kesempatan kali ini gua kebetulan baru pulang kerja nih cuy. Gua udah lama nggak ngevlog ngebahas tentang dunia per NMAX nih cuy. Udah lama gua beberapa konten gua ini ngebahas tentang si motor gua, si CB Street Fire cuy. Nah, mumpung kali ini gua lagi bawa si Blacky, si NMAX, gua mau sedikit ngevlog tentang si NMAX ini cuy. Kebetulan untuk si CB gua ini lagi trouble ya. Untuk kampas kopling dan rumah koplingnya itu udah aus cuy ternyata, makanya itu dia tarikannya udah nggak bisa buat ngebut gitu cuy. Dia mentok cuman di 70 km per jam, itu udah ngeden gitu. Pas gua bongkar ternyata kampas koplingnya itu sama si rumah koplingnya udah aus parah cuy. Nah, pada vlog malam ini kebetulan gua lagi sambil pulang kerja ya cuy. Jadi perkiraan gua nih jalanan lumayan macet cuy. Cumanya soalnya kan di hari biasa ya, ini pasti nanti di daerah Jakarta Pusat ini macet parah cuy. Ini gua dari arah Jakarta Barat ya. Di jam-jam segini biasanya tuh di Jakarta Pusat tuh masih macet banget cuy. Nah, ini makanya gua iseng-iseng gua sempetin vlog aja cuy. Nah, pada vlog gua kali ini gua mau ngebahas tentang si NMAX ini cuy. Pada vlog gua yang lalu itu kan gua pernah ngebahas tentang keluh kesah dari pemakaian NMAX ini selama 3 tahun ya. Nah, pada vlog kali ini nggak lengkap rasanya kalau gua ngebahas tentang kebalikannya cuy. Apa ya kebalikannya? Mungkin sukacitanya pakai NMAX cuy. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang yang gue suka dari pemakaian NMAX ini selama 3 tahun ya cuy. Di kilometer 56.000 sekarang tuh cuy. Gua pakai ini kalau nggak salah dari tahun 2021 ya, 2021 bulan April sampai sekarang 2024. Nah, itu 3 tahun atau 4 tahun ya, pokoknya sekitar 4 tahun sih kayaknya ya. Nah, jujur dari yang gue suka dari NMAX ini, yang pertama udah pasti kalian pada tahu cuy. Yang pertama itu posisi ridingnya cuy. Posisi ridingnya itu nyaman banget pokoknya cuy. Gua ini pakai buat harian ya, buat kerja bolak-balik sekitar 25 km untuk sekali jalan cuy. Jadi untuk pulang pergi itu ya sekitar 50 km. Jadi setiap jalan itu gua kurang lebih kalau jalanan lancar menghabiskan waktu 1 jam cuy. Nah, senangnya gua pakai NMAX ini, posisi duduknya itu dari segitiga ergonomi berkendara itu enak banget cuy, nyaman banget pokoknya cuy. Kaki bisa selonjoran seperti ini cuy. Ditambah untuk joknya yang empuk banget ya. Jadi dengan posisi yang nyaman ditambah dengan jok yang empuk itu memberikan sensasi yang benar-benar nyaman banget pokoknya cuy. Apalagi dipakai buat harian seperti ini ya, menurut gua recommended banget cuy. Pokoknya si NMAX generasi 2 ini dipakai buat harian. Mengapa recommended banget? Ya, di samping posisi yang sangat nyaman, gak bikin pegel sama sekali ya cuy. Terutama jika kalian yang pulang pergi kerjanya itu lumayan jauh cuy. Ini pokoknya posisinya enak banget cuy. nggak pegel sama sekali gitu, walaupun macet-macetan lama gitu ya.
itu nggak ngebuat punggung kalian dan tangan kalian itu pegel sama sekali cuy. Pokoknya benar-benar menyenangkan banget untuk pemakaian harian cuy. Nah yang gua seneng juga dengan pakai NMAX ini, sepatu gua ini bakal bersih terus cuy. Ya sebenarnya bukan cuma di NMAX aja ya, untuk semua motor matic lainnya juga. Soalnya gue biasa kerja kan kadang suka pakai CB itu cuy. Nah itu sepatu gue tuh lebih cepat kotor pakai si CB cuy, karena dia cipratan dari roda depan ya, itu kan bakal langsung kena sepatu, makanya dia bakal lebih cepat kotor gitu cuy. Makanya dia jadi lebih cepat kotor untuk sepatunya cuy. Nah kalau si NMAX ini kan enggak, dia walaupun jalanan becek ya, dia terlindungi dari cipratan roda depannya cuy. Jadi kalian bisa kakinya nangkring seperti ini aja udah aman banget dari cipratan kotoran dari roda cuy. Lanjut yang ke berapa, yang ketiga mungkin ya, yang gue suka dari si NMAX ini, tenaganya tuh powernya ngisi terus cuy. Walaupun kalian jalanannya nanjak ya, itu powernya nggak habis-habis cuy. Pokoknya asik banget di gaspol cuy. Buat ngebut juga oke, nyaman juga oke cuy. Di bawah santai juga halus banget gitu mesinnya. Makanya jujur gue untuk harian, jujur gue lebih sangat menyenangkan pakai si NMAX ini cuy. Di samping motornya powerful ya, lumayan powerful, dia juga bagasinya itu sangat berguna cuy. Walaupun cuma 25 liter ya, itu udah cukup banget untuk kayak ngebawa pompa Xiaomi portable, kayak kunci-kunci yang penting-penting aja gitu cuy. Sama jas hujan Axio cuy. Jas hujan Axio itu kan bentuknya lumayan besar ya, agak berat juga, dia lumayan makan tempat. Itu masuk semua, termasuk kadang gue juga suka bawa bekal makanan ya, bawa sendal juga. Kalau misalnya hujan, gue pasti ganti sendal dari sepatunya cuy. Itu pun masih ada sisa ruangnya cuy. Jadi buat harian menurut gue ini sangat menyenangkan cuy untuk si NMAX ini gitu. Bagaimana dengan konsumsi bensin? Konsumsi bensinnya relatif ya cuy, tergantung pola gas dari tangan kalian. Gua udah ngebuktiin untuk si NMAX ini ya, gua bawa santai tanpa jarang aktif VVA gitu cuy. Gua rata-rata bawa di 45 sampai 65 km ya. Gue pernah bawa santai, rata-rata gue bawa itu di 45 sampai 65 km cuy, dengan kondisi VVA-nya jarang aktif. Nah itu yang gue hitung 3 liter bahan bakar bensin itu bisa menempuh jarak 130 km cuy. Jadi kalau misalkan kita bagi ya per liternya itu 130 km dibagi 3, jatuhnya itu ya sekitar 42an ya cuy, 43-42 km per liter gitu cuy. Jadi menurut gua kalau di bawah santai ya juga lumayan irit gitu cuy. Beda lagi kalau kalian sering gaspol cuy, itu pasti ya jelas berbeda ya cuy untuk konsumsi bahan bakarnya. Ya sebenarnya nggak jauh beda ya cuy. Paling kalau kalian sering gaspol terus gitu, paling bedanya cuma di 20 km gitu cuy. Dari yang jaraknya tadi untuk santai cuma 130 kilo, paling nanti tuh di habisnya itu di 110 km itu udah kedip, udah trip F-nya udah muncul cuy. Sekarang kayaknya udah mau masuk musim hujan nih cuy. Jadi dari kemarin tuh beberapa hari yang lalu juga hujan juga.
Nah, poin selanjutnya yang gua suka dari NMAX ini, untuk harga spare part aksesorisnya itu lumayan terjangkau cuy. Untuk maxi kelas 150 cc ya, dibanding kompetitor, menurut gua untuk harga part-partnya ini lumayan terjangkau cuy. Misalkan saja untuk spakbor depan ya, dia harga untuk part original Yamaha itu cuma 150.000 cuy. Kalau menurut gua jauh lebih murah dibandingkan kayak brand Honda gitu ya, untuk kelas di yang sama gitu, untuk harga spare aksesorisnya. Kayak bodi tameng depan ini yang lebar ini dekat lampu itu, dia juga harganya juga sekitar 150 ribuan cuy untuk harga part aslinya. Jadi menurut gua misalkan kenapa-napa gitu ya, ada pergantian part, jadi nggak terlalu pusing cuy, harga partnya itu nggak terlalu menguras kantong gitu. Jadi walaupun dipakai untuk penggunaan harian, ya menurut gua sangat worth it cuy. Di samping posisi berkendara yang sangat nyaman, harga part pengganti aksesoris original itu juga sangat terjangkau cuy. Nah, di daerah sini udah mulai macet terus nih cuy. Ini kalau setiap sore ya, ini macet terus sampai depan. Wajar jam-jam masih jam pulang kerja ya cuy. Nah, di poin selanjutnya gue udah lupa nih, udah poin ke berapa ya cuy, mungkin poin keempat ya. Untuk yang gue suka dari NMAX ini, untuk proses pembongkaran part itu nggak perlu ngebuka seluruh bodi cuy. Misalkan saja kalian mau ganti komstir atau setting komstir ya, itu nggak perlu ngebuka semua bodi, misalkan dari depan ke belakang gitu cuy, yang otomatis akan memperawet dari klip-kelipan bodi motor NMAX itu sendiri gitu. Jadi misalkan kalian ingin bongkar komstir, itu yang dibuka itu cuman hanya buka bagian depannya aja gitu cuy, nggak perlu buka-buka untuk seluruh bodi gitu. Nah, itu membuat yang salah satu poin gua untuk memilih si NMAX ini cuy. Nah, poin selanjutnya yang gua bikin suka dari si NMAX ini masalah build quality cuy, build quality material ya, terutama untuk bodi. Untuk bodi ini lumayan kuat cuy. Walaupun gua ini pernah jatuh gara-gara standar samping ya, kayak jatuh karena standar samping itu udah biasa cuy untuk user NMAX, karena saat di standar ya, itu untuk pegas penahan per standarnya itu lemah cuy, jadi dia suka ambruk gitu cuy. Gua pernah satu kali, cuma untungnya itu gua itu posisinya masih di atas motor cuy, jadi langsung gua tahan gitu. Jadi ya sempet kebalik juga gitu motornya cuy, tapi langsung gua tahan. Nah, itu untuk kondisi bodinya itu nggak ada yang retak sama sekali cuy. Walaupun bobot motor ini lumayan berat ya, menurut gua bodinya lumayan kokoh dan tebal cuy, nggak ada yang geter-geter sama sekali nih cuy. Walaupun terutama untuk bagian lampu bodi belakang ya, dan delta boxnya itu, dan depan juga udah beberapa kali gua bongkar untuk lepas top lamp CKS nya ini cuy. Waktu itu sempat gua ganti berapa kali, gua balikin ke normalnya ya, sama pemasangan klakson gitu cuy. Itu sampai sekarang itu untuk masalah di bodi itu tetap rapet cuy, nggak ada yang ngerenggang sama sekali gitu. Untuk di saat dikendarai juga dia nggak ada suara geter-geter sama sekali cuy. Nah, selanjutnya di masalah rangka ya, sampai di kilometer 54.000 ini, untuk rangka dari yang gue lihat itu nggak ada karat sama sekali cuy. Pokoknya aman cuy. Oke, lanjut ke poin berikutnya ya cuy. Nah, di sini yang ngebuat gue selalu fun pakai si NMAX ini buat harian itu, nggak perlu khawatir saat kalian itu lewat di polisi tidur atau jalanan yang berbatu cuy. Sebab gua nggak perlu memikirkan crankcase bagian mesin itu pecah terkena benturan cuy. Untuk NMAX itu
yang gua lihat sih belum ada kasus ya untuk masalah crankcase terbentur batu gitu cuy, dan sampai menimbulkan pecah dan olinya itu ngocor gitu cuy. Itu menurut gua sangat fatal dan sangat mengerikan gitu ya cuy. Di saat jalan gitu kita tidak menyadari ternyata crankcase kita terbentur batu, entah atau polisi tidur apa gitu ya cuy. Ternyata begitu sampai lokasi olinya itu udah ngocor terus bahkan sampai habis gitu cuy. Itu pasti otomatis semua part di dalam mesin itu akan haus cuy. Yang tidak mungkin itu harus melakukan turun mesin cuy untuk mengganti part-part yang haus tersebut. Nah, itulah salah satu poin yang gue suka dari si NMAX ini cuy. Menurut gue dia durable ya cuy, untuk ketahanan mesin terhadap dari benturan ataupun polisi tidur cuy. Dia jauh lebih aman cuy, karena konstruksinya itu dia masih menggunakan mounting bawah cuy. Jadi dia bisa melindungi mesin sekaligus dari benturan polisi tidur ataupun kerikil dari jalanan cuy. Untuk sampai di kilometer 56.000 ini gua jujur belum pernah merasakan yang namanya vampir oli ya cuy. Sampai oli ngebul aja ini nggak pernah cuy. Gua selalu ganti oli itu kira-kira di sekitar kilometer 1700 cuy, 1700 kalau nggak 1800 gitu ya cuy. Gua selalu ganti oli dari Yamaha aslinya cuy, yaitu Yamaha Supermatic ya. Dari awal gua nggak pernah ganti oli macem-macem sih ya. Gua selalu pakai oli bawaan tersebut cuy. Untuk oli gardan juga gua pakai di ukuran 140 ml cuy. Dan sampai sekarang pun nggak ada masalah sama sekali. Walaupun untuk dianjurkannya tertulis di blok mesin itunya ya, blok mesin gardanya itu 100 mili. Tapi gue dari awal itu gue pernah ngisi 100 mili, cuman nggak lama cuy, cuman beberapa bulan ya. Seterusnya gue ngisi di atas 100 mili terus cuy. Sekarang itu gue ngisi di 140 mili ya cuy. Itu botol itu kalau nggak salah yang warna hitam. Soalnya gue juga pernah nanya di bengkel Yamaha-nya langsung ya. Untuk oli NMAX itu dia katanya pakai oli gardannya itu yang 150 mili gitu cuy. Makanya gue sempat aneh juga kenapa untuk standar pabrikannya beda sama kata bengkelnya itu beda gitu. Bahkan gue pernah lihat di grup NMAX di Facebook ya, itu ada yang pakai sampai 200 mili cuy. Itu pun aman-aman aja dia. Makanya itu gua di tengah-tengahnya cuy, gua isi di 140 mili untuk oli gardannya. Untuk oli gardan gua ganti sekitar di 3 bulan cuy. Sekitar 3 kali penggantian oli mesin, 3 atau 4 kali ya. Itu pasti gua melakukan penggantian oli gardan. Olinya juga gua selalu beli di bengkel resmi Yamaha untuk menghindari oli-oli palsu yang bertebaran di mana-mana cuy. Untuk urusan oli gue percayakan di bengkel resmi Yamaha langsung ya cuy. Karena kalau bengkel biasa walaupun langganan juga ya gue masih ragu gitu cuy, asal usulnya dia oli dari mana gitu. Soalnya untuk zaman sekarang ini semua produsen oli palsu juga udah pada pinter cuy. Makanya gue untuk menjamin keaslian gue selalu pakai dan beli oli asli itu di bengkel resmi Yamaha. Ini mungkin saran juga buat kalian ya cuy. Jika kalian ingin performa mesin dan motornya awet, usahakan itu untuk oli itu beli di tempat yang terjamin cuy. Ya kalau mau simple dan gampang ya beli aja di bengkel resmi Yamaha gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing ini palsu atau asli ya. Gua percaya kalau untuk di bengkel resmi Yamaha itu udah dijamin asli ya. Nah ini untuk di kondisi tutup tangki bensin juga sampai sekarang pun nggak ada titik karat sama sekali cuy.
kan banyak bertebaran di luar sana ya, di sosmed gitu ya, banyak tuh motor kasus tutup tangkinya itu banyak yang berkarat cuy. Nah ini untuk si NMAX ini gue lihat nggak ada karat sama sekali di bagian mulut tangkinya, walaupun gue setiap isi itu nggak pernah full ya. Gue paling isi itu sekitar 5 liter gitu cuy, nggak pernah gue ngisi sampai full. Tapi gue cek ya alhamdulillah nggak ada karat sama sekali cuy. Nah di sini gue udah memasuki jalan ke arah Pulau Gadung ya cuy, dari Jakarta Barat. Nah biasanya nih dari lampu merah ini paling enak tuh buat speedingan cuy. Apalagi kalau misalkan pulang malam gitu ya, jalanan sepi itu enak banget, lurus terus jalanan tuh buat speeding sampai ketemu lampu merah perempatan depan ya cuy. Paling seru pokoknya cuy. Apalagi kalau bertemu dengan motor sejenis kelas 150 cc ya, itu bawaannya pengen melakukan perlawanan aja gitu cuy, anjay. Tapi di sini gue sekarang ini gue lebih suka jalan santuy aja cuy. Soalnya kalau kita terus mengikuti hawa nafsu itu takutnya nggak terkontrol gitu cuy, yang berakibat akan membuat penyesalan dan merugikan kedepannya cuy. Makanya gue untuk sekarang ini gue lebih senang sih jalan santai aja cuy. Nah ini berikut penampakan speedometer saat di malam hari ya. Ini seperti vlog gue sebelumnya, ini udah gue ganti polarizernya pakai negatif display cuy. Untuk polarizer negatif display itu harganya sangat murah cuy, nggak sampai 50.000 untuk seukuran si NMAX ini. Cuman yang kesulitan itu butuh keberanian cuy, karena untuk memasang polarizer negatif ini butuh membongkar speedometer cuy, terutama untuk lapisan LCD speedometernya itu. Dia harus LCD aslinya itu dia harus dilepas cuy, LCD yang original lah ya, untuk menampilkan positif display. Kan untuk LCD standarnya itu dia menggunakan positif display ya cuy, jadi kebalikannya dari si negatif display. Jadi kalian harus mengelupas dulu tuh lapisan polarizer dari positif displaynya, lalu setelah dibersihkan baru kalian bisa menembakkan polarizer negatif display ini, dan hasilnya tuh seperti ini jadi cuy. Menurut gua jadi elegan dan keren banget ya, dibandingkan dengan versi bawaannya itu jadul banget menurut gua. Nah kalau seperti ini bentuknya tuh semakin keren cuy, jadi seperti motor yang kekinian gitu. Untuk angkanya itu menjadi menyala dan latarnya itu menjadi hitam. Untuk pemasangan ini dia nggak beresiko sama sekali untuk masalah kelistrikan ya, karena kita itu ibaratnya seperti mengganti tempered glass anti gores handphone gitu cuy. Jadi kita hanya mengganti lapisan layar luarnya aja, jadi tidak mengganggu dari sistem kelistrikan sama sekali. Yang penting itu, yang utama kalian saat memasangnya kembali itu benar-benar rapat ya. Jadi kalau misalkan nggak rapat itu ya pasti nanti misalkan hujan itu bisa ngembun cuy. Jadi semua itu ada resikonya, termasuk kayak headlamp depan gitu ya. Makanya sampai sekarang gue belum berani untuk pasang alis ya. Sebenarnya gue ada rencana pasang alis gitu yang merek bagus sekalian, kayak merek AS gitu ya, yang lumayan bagus lah ya, biar awet gitu. Tapi gue masih belum berani cuy. Takutnya itu yang gue khawatirkan itu ngembun ya. Ngembun itu menurut gue udah jelek banget gitu cuy. Kalau misalkan headlamp depan itu ngembun, menurut gue mengganggu dari estetika banget gitu. Makanya ini sampai sekarang gue masih pertahankan aja ya untuk headlamp depan itu pakai yang originalnya gitu. Mungkin ya nanti lama kelamaan gue juga bakal pasang alis cuy. Untuk lampu-lampu ini yang gua udah rubah sih cuman stop lamp ya, stop lamp,
lampu sen depan set itu semua gue pakai CKS cuy. Dan menurut gue CKS ini kualitasnya itu lumayan bagus ya. Untuk stop lamp di atas harga 1 jutaan itu emang harga nggak pernah bohong cuy. Ini sampai sekarang gue pasang di NMAX ini itu gue waktu motor ini masih di kilometer 8.000 cuy. Bayangin aja kilometer 8.000 dan sekarang sudah 56.000. Itu udah berjalan berapa puluh ribu kilometer. Untuk kondisi lampunya itu belum ada LED yang mati satupun cuy. Dia masih terang seperti bawaan aslinya gitu. Untuk fungsi dia juga sama, masih berfungsi dengan baik. Namun kalau untuk stop lamp CKS ya, emang dia kadang suka, modenya itu kadang suka berubah sendiri gitu cuy. Tapi kalau untuk LED nya lampunya itu nggak ada yang mati cuy, dia hidup semua. Jadi nggak ada yang rusak gitu ya. Ya, paling misalkan masalahnya dia kadang suka berubah mode sendiri itu saat kalian habis mematikan motor terus menghidupkannya lagi gitu cuy. Itu biasanya di jalan nanti suka berubah mode sendiri gitu. Menurut gua sih yang mengganggu dari stop lamp CKS ini ya itu salah satunya cuy. Cuman kalau masalah keawetan ya menurut gua bagus sih cuy. Ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik pokoknya cuy. Paling ya misalkan nanti gue udah bosen, misalkan ini stop lampnya udah rusak, gue paling nanti gue bakal coba JPA transformer cuy. Nah di sini kita udah sampai di daerah pintu masuk mau menuju ke kawasan Pulau Gadung ya cuy. Kita udah melewati terminal Pulau Gadung. Nah biasanya di jalan sini nih sering becek cuy. Gue kalau motor misalkan baru dicuci ya, gue selalu menghindar, gue paling suka menepi ke sebelah kanan gitu. Tapi untungnya untuk hari ini dia nggak becek ya. Oh ya cuy, masih di poin yang berikutnya ya. Tadi kan kita tuh masih ngebahas tentang dari apa yang gue suka dari si NMAX ini ya. Nah ini ada lagi yang gue inget, untuk NMAX ini aksesoris part modifnya itu melimpah cuy. Untuk part aksesoris modifnya itu dari berbagai brand itu banyak. Jadi saat kalian ingin memodif motor, ingin merubah tampilan dari standarnya itu ya, itu untuk part aftermarket. Untuk part aftermarket modifnya itu yang mendukung untuk si NMAX ini banyak pilihannya cuy. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mau modif seperti apa, itu part variasinya itu melimpah cuy. Seperti yang gue suka itu dari aksesoris Nemo ya. Untuk aksesoris Nemo, terutama untuk yang model karbon Nemo itu menurut gue kualitasnya bagus banget ya cuy. Gue udah pakai beberapa tahun ini. Untuk cat-catnya itu lapisan kayak lapisan pernis luarnya itu nggak ada yang ngotok sama sekali cuy. Dia pokoknya masih mengkilap banget gitu, sama seperti barunya gitu. Nah ini untuk rencananya gue ingin melakukan pergantian spakbor depan ya cuy. Karena spakbor depan gue ini udah retak cuy. Efek penggunaan dari sambungan spakbor depan nih cuy. Jadi spakbor depan itu ada plus minusnya cuy. Nanti akan buatkan konten buat kalian tentang plus minus dari penggunaan spakbor depan cuy, yang udah gua alami pakai dari spakbor tersebut. Nah untuk kedepannya gua ingin coba spakbor depan dari NMAX terbaru ya. Mungkin punya NMAX Turbo atau NMAX Neo itu sama aja ya. Paling gua pengen ganti yang warna hitam, yang hitam glossy ya. Ya itu kayaknya sih yang punya Neo. Gua nanti akan coba pasang untuk proyekan gue di NMAX generasi kedua ini, apakah plug and play atau apakah tidak gitu cuy. Dan gue pengen juga ngelihat perbedaan penampilannya cuy, apakah makin ganteng dipasang spakbor depan dari NMAX Neo. Nanti akan gue coba ya cuy, karena gue lihat di beberapa marketplace itu untuk spakbor NMAX terbaru kayak NMAX Turbo, NMAX Neo itu dia gue lihat tuh di toko oren belum ada yang jual cuy. Jadi makanya gue masih menunggu aja gitu.
Yang sering gue lihat tuh di toko oren kebanyakan spakbor NMAX generasi 1, generasi kedua aja. Bicara mengenai NMAX generasi terbaru NMAX 2024 ya cuy, gue sangat tertarik untuk fitur yang dimiliki oleh si NMAX Turbo varian Tex-Mex cuy. Kenapa gue sangat tertarik dengan NMAX tersebut? Karena dia yang pertama itu memiliki fitur dual ABS cuy. Soalnya gue suka untuk motor yang dengan pengereman ABS, yaitu yang pertama. Dan yang kedua itu di tampilan speedometer depannya cuy, dia udah dual display ya. Yang pertama itu ada yang monokrom, yang kedua itu ada speedometer tampilan yang TFT nya gitu cuy. Dia bisa menampilkan GPS peta gitu cuy, dan bisa mengontrol menu apapun gitu dengan Nah, yang gue suka dari speedometer NMAX si Turbo Tex-Mex itu dia dual display cuy. Yang pertama yang pertama itu layar monokromnya ya. Yang kedua itu tampilan TFT displaynya itu cuy. Dia bisa menampilkan GPS cuy, dan warnanya itu juga berwarna gitu. Jadi menurut gue sangat eye catching gitu dipakai untuk berkendara, terutama saat di jalan gitu ya. Jadi kita nggak terlalu membosankan dengan kondisi speedometer yang sebelumnya gitu cuy. Jadi lebih ngerasa head fun aja gitu cuy, ngerasa high tech. Dan juga yang pastinya itu yang gue suka dari si NMAX Turbo Tex-Mex itu dia memiliki CVT elektrik cuy, yang tanpa roller itu ya. Menurut dari vlog-vlog otomotif ataupun vlog-vlog pengguna dari si NMAX Turbo tersebut, menurut gua performanya itu, tarikannya itu berasa bedanya banget gitu cuy. Makanya gue sangat tertarik banget ya jika misalkan gue diberikan rezeki lebih, gue ingin meminang si NMAX Turbo Tex-Mex itu cuy. Di samping NMAX itu terkenal dengan posisi berkendara yang nyaman, dia memiliki fitur keselamatan juga seperti ABS dan teknologi yang lumayan canggih seperti electronic CVT-nya itu cuy, dimana dia ada fitur semacam deselerasi ya saat di turunan. Itu menurut gua sangat membantu banget gitu saat melewat kalian touring ataupun jalan-jalan di kondisi pegunungan yang sering naik turun gitu cuy. Itu menurut gua dari deselerasinya itu, engine brake-nya itu menurut gua sangat membantu cuy, karena banyak kasus untuk Matic sendiri itu dia banyak kasus remblong karena panas cuy, dia nggak ada engine brake-nya gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat aja gua bisa memiliki dari NMAX si Turbo Tex-Mex tersebut untuk menemani dari si NMAX generasi kedua ini cuy, si Blacky. Oke, sepertinya sudah sampai di sini aja untuk vlog gua kali ini ya cuy, tentang sukacitanya apa yang gue suka dari pemakaian NMAX ini selama kurang lebih 4 tahun ya cuy kayaknya ya. Udah di kilometer 56.000 kilometer. Buat kalian terima kasih banyak sudah menonton video gue sampai habis. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam urusan apapun ya cuy.
Dan juga jangan lupa untuk bantu subscribe channel gue agar channel gue ini semakin berkembang cuy. Dimana jika kalian penggemar dunia otomotif maupun dunia elektro gitu ya cuy, boleh bantu subscribe channel gue cuy, agar channel gue ini bisa semakin berkembang dan bisa berhasil monetisasi ya cuy. Gue akan selalu update konten seputar otomotif, tentang tutorial, pokoknya tentang seputar konten yang berguna buat kalian semua cuy. Oke, cukup sampai di sini saja ya cuy. Sampai jumpa di kesempatan video gue berikutnya.